Semangat pagi Bapak Ibu Guru. Sebelum memulai kegiatan, baiklah kita berdoa. Pak Ishak, silakan dipimpin doanya Pak. Oke, Bapak Ibu Guru hebat. Di sini berbagi pengalaman praktek baik 2 jurus dari 7 jurus PK hebat. Di antara dari 7 jurus tersebut yang kita implementasikan di sekolahan sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Ulun mengambil jurus pertama yaitu kenali potensi, jurus kedua yaitu kelola emosi. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, jurus ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan ketujuh itu apa? 7 jurus tersebut. Silahkan disimak. Jurus pertama. Jurus kedua. Jurus ketiga. Jurus keempat. Jurus kelima. Jurus keenam. Dan jurus ketujuh. Bapak Ibu Guru hebat, itulah tadi 7 jurus PK yang jurus pertama dan jurus kelima aspek untuk siswa. Lagi ulun akan berbagi pengalaman praktek baik dari 2 jurus dan 7 jurus PK hebat. Nah, untuk implementasi 2 jurus PK yang ulun lakukan di sekolah dalam 2 pekan terakhir ini, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Praktik baik implementasi. Di sini Bapak Ibu, dalam kerangka program PK Hebat terdapat 7 jurus utama yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan PK. Dari ke-7 jurus tersebut, 7 jurus yang dianggap sangat fundamental pada tahap awal adalah jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 kelola emosi. Kedua jurus ini berfokus pada pembentukan kesadaran diri serta keterampilan regulasi emosi yang merupakan fondasi penting bagi keberhasilan peserta didik dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Jurus 1 kenali potensi yaitu menekankan pentingnya peserta didik memahami kekuatan, minat, bakat, serta cita-cita yang mereka miliki. Potensi diri yang tidak dikenali dengan baik seringkali membuat peserta didik merasa bingung, kurang percaya diri, bahkan salah dalam mengambil keputusan pendidikan maupun karir. Dan karena itu, guru BK memerlukan media kreatif dan yang dapat memfasilitasi siswa untuk berefleksi sekaligus mengekspresikan dirinya. Salah satu media yang digunakan dalam kenali potensi ini, ulun menggunakan pohon potensi. Pohon potensi yaitu visualisasi pohon yang menggambarkan batang, ranting, dan daun sebagai simbol pengalaman, kekuatan, serta harapan masa depan siswa. Media ini tidak hanya membantu siswa mengenali dirinya, tetapi juga melatih keberanian mereka dalam menyampaikan gagasan secara terbuka. Selanjutnya, jurus kedua yaitu kelola emosi hadir untuk menjawab tantangan yang sering dihadapi peserta didik, yakni kesulitan dalam mengendalikan emosi, tekanan akademik, konflik pertemanan maupun masalah pribadi kerap membuat siswa mudah marah, cemas,
Jika tidak dikelola dengan baik, emosi negatif tersebut dapat berdampak pada kesehatan mental dan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan bagi peserta didik. Ulun gunakan dalam implementasi jurus 2 kelola emosi ini adalah eco-art therapy, yaitu anak-anak ulun suruh keluar dari kelas untuk mencari benda alam seperti daun, ranting, batu, dan kembang. Kemudian ulun suruh tempelkan di kertas, yaitu berpaduan antara seni alam sebagai sarana terapi. Tujuan kegiatan memberikan layanan bimbingan konseling yang dapat membantu peserta didik mengenali potensi diri serta mengelola emosi secara positif melalui pendekatan tersebut. Selanjutnya, membantu siswa mengenali potensi, bakat, dan kelebihan dirinya. Melatih siswa untuk mengungkapkan dan menuliskan hal-hal positif tentang dirinya, membentuk sikap percaya diri serta motivasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, mendorong siswa untuk memahami bahwa setiap individu unik dan memiliki kekuatan masing-masing. Jurus kedua, membimbing siswa mengidentifikasi, memahami, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Memberikan pengalaman kreatif melalui seni, melatih siswa mengelola stres, kecemasan, dan perasaan negatif menjadi energi positif, mengembangkan sikap empati, kesabaran, dan keseimbangan diri melalui aktivitas refleksi. Manfaat kegiatan pelaksanaan praktik ini diharapkan berikan manfaat bagi GTK mendapatkan pengalaman berharga dalam melaksanakan layanan BK berbasis kreatif dan pendekatan reflektif, memiliki model layanan yang dapat direplikasi dan dikembangkan pada berbagai konteks. Memperkuat peran guru sebagai pendamping perkembangan peserta didik yang holistik. Selanjutnya, untuk bagi satuan pendidikan, terciptanya iklim pembelajaran yang lebih positif, ramah, dan kondusif. Terbentuknya budaya sekolah yang mendukung pengembangan potensi siswa, meningkatkan citra sekolah sebagai lembaga pendidikan yang peduli pada kesejahteraan psikologis peserta didik. Untuk peserta didik sendiri, yaitu meningkatnya pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki, bertambahnya keterampilan dan mengelola emosi secara sehat. Tumbuhnya rasa percaya diri, motivasi belajar peserta didik. Waktu pelaksanaan ulun yaitu jurus pertama melaksanakan di hari Jumat tanggal 12 September 2025. Jurus kedua. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin untuk pembelajaran yang sedang diikuti teman-teman kita, yaitu mungkin ada pembelajaran mendalam. Di sini juga kami tetap melakukan atau menyusun RPL, rencana pelaksanaan layanan untuk bimbingan konseling. Itu kami menggunakan teknik metode atau teknik ARKA. Mungkin kekawanan yang dari PM itu ada 3M yang mau hidayah. 3M. Di sini jurus pertama untuk ARKA sendiri itu adalah aktivitas. Sebelum kita lanjut dengan pelajaran, kami melakukan untuk metode ARKA ini melakukan aktivitas. Setelah aktivitas diselesaikan, maka anak-anak merefleksikan. Setelah anak-anak merefleksikan dengan aktivitas yang dia lakukan, maka guru BK menyampaikan konsep dari bahan ajar atau metode atau pelajaran yang diberikan pada saat itu. Kemudian setelah konsep ada namanya aplikasi atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk tahap selanjutnya. Jurus 2, eco-art terapi peserta didik tadi untuk mengumpulkan elemen alam, menyusun menjadi karya seni, lalu mempresentasikan makna karyanya sebagai ekspresi emosi. Uraian praktik yang diimplementasikan, pengetahuan diri seperti mengenali potensi, bakat, dan minat, pengetahuan emosional, memahami dan mengelola emosi diri, pengetahuan sosial, dan pengetahuan praktis.
Proses memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode ARKA. Aktivitas itu pengalaman langsung yang dilakukan oleh peserta didik, refleksi menemukan pengalaman, konsep menyusun pemahaman atau teori berdasarkan pengalaman, aplikasi menawarkan pengetahuan dan kesulitan nyata. Itu adalah teknik ARKA yang digunakan untuk menyusun atau memberikan materi atau mengimplementasikan 7 jurus BK tersebut. Pentingnya pengetahuan membantu pengembangan potensi diri, membantu mengatur emosi, kesehatan dan mental, menjadi bekal dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, hubungan dengan jurus 1 dan 2 menumbuhkan pengetahuan diri agar siswa sadar siapa dirinya, apa kekuatannya dan bagaimana mengembangkannya. Selanjutnya, jurus kedua menumbuhkan pengetahuan emosional agar siswa mampu mengenali, mengekspresikan dan menyalurkan emosi secara sehat. Relevansi dalam praktik berbasis teori humanistik dan kecerdasan Medioho, membantu peserta didik memahami kekuatan diri. Untuk jurus kedua berbasis teori kecerdasan emosional, ekopsikologi dan seni. Teknik ARKA sesuai dengan teori eksperiensial dan ini memberikan pengalaman nyata, refleksi konsep dan aplikasi. Contoh nyata di kelas, kenali potensi dengan menggunakan pohon potensi dengan tema afirmasi dan penuh potensi. Langkah pertama kali aktivitas, guru menyiapkan pohon potensi di karton hitam, guru membagikan daun. Siswa mengisi daun dari tempelkan ke pohon potensi. Refleksi, siswa menemukan gambar pohon mereka yang sudah ditempel dengan daun potensi. Guru menjelaskan bahwa setiap pohon berbeda, seperti halnya setiap anak punya potensi yang berbeda. Aplikasi, siswa membuat komitmen dengan pengembangan diri. Contoh, saya akan melatih kemampuan menggambar agar bisa ikut kelompok. Jurus 2, ekspresi emosi dengan alam, yaitu guru mengajak siswa keluar untuk mengumpulkan daun, bunga dan ranting. Dengan bahan tersebut, siswa membuat versi. Siswa diminta menceritakan bagaimana perasaan sebelum membuat karya, apa perasaan sebelum membuat karya, dan apa yang kamu alami setelahnya karya itu terbentuk. Konsep, guru menjelaskan bahwa seni dan alam bisa membantu menenangkan emosi, menyalurkan stres dan melatih kreativitas. Aplikasi, siswa diajak untuk menerapkan teknik di rumah, misalnya ketika marah, sedih atau cemas, menyalurkan melalui seni berbahan alam. Hasil dan manfaat, emosi siswa lebih terkelola, hubungan antara siswa lebih harmonis, siswa merasakan ketenangan dan kedekatan dengan alam. Ringkasan praktik, fokus pada untuk jurus 1 fokus pada potensi dan kekuatan diri, jurus 2 fokus pada pengelolaan emosi melalui seni dan alam. Keduanya dilaksanakan dengan teknik ARKA, membuat pengalaman lebih bermakna, menyenangkan dan berkesan bagi peserta didik atau siswa. Hasil dan dampak dalam mengimplementasikan 2 jurus tersebut. Yang pertama, pengetahuan baru yang diperoleh oleh guru, terutama guru sendiri, memahami metode ARKA sebagai pendekatan praktis dalam pelayanan. Mendapat wawasan tentang media kreatif seperti pohon potensi dan pendekatan ekoaterapi untuk menggali potensi dan mengelola emosi peserta didik. Mengetahui cara menghubungkan potensi siswa dengan program sekolah, baik itu ekstrakurikuler, minat bakat, kegiatan literasi, seni dan lingkungan. Testimoni atau 4 kali dari peserta didik, saya jadi lebih tahu kelebihan saya. Sekarang kalau marah, saya bisa menyalurkan dengan menggambar atau membuat seni dari daun. Tapi Bapak Ibu perlu kita ingat dan perlu kita mengetahui bahwa dari siswa ini, setelah saya tanyakan, saya kembali masuk ke kelas yang saya implementasikan di situ, ternyata hanya beberapa siswa yang bisa testimoninya
Mungkin dari tadi itu karakter anak berbeda-beda atau potensi anak yang berbeda-beda. Untuk guru, saya pribadi metode ARTA membuat layanan lebih menyenangkan dan bermakna. Indikasi dampak terhadap proses pembelajaran, siswa mulai percaya diri dan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Emosi siswa lebih stabil, suasana kelas lebih kondusif hingga siswa fokus belajar. Guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan potensi dan minat siswa. Bapak Ibu, untuk Ulun pribadi, setelah Ulun mengimplementasikan ini, ternyata Ulun menyadari bahwa memang kita tidak boleh menyampaikan atau memberi satu mata pelajaran atau satu materi kepada siswa dengan kita menekankan bahwa kamu harus bisa. Tidak seperti itu, karena potensi anak memang berbeda. Jadi kita sebagai guru untuk di kami guru BK itu kita mengikuti apa maunya peserta didik. Kita mengikuti apa maunya peserta didik dalam hal positif tentunya. Selanjutnya, analisis dan refleksi keberhasilan yang dicapai. Ini ada Ulun analisis peserta didik setelah implementasi. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan. Waktu terbatas karena memang prosesnya harus membutuhkan waktu yang lama. Sarana dan prasarana, berpartisipasi siswa tidak merata karena memiliki potensi yang berbeda tadi. Pemahaman awal siswa tentang potensi dan emosi masih rendah sehingga butuh pendampingan yang intensif. Makanya kita sudah ada wali pendamping, sudah dibagi oleh masing-masing. Jadi nanti Ulun meminta kepada Bapak Ibu, kalau sudah kita mengetahui nama-nama anak dominan kita harus mendampinginya secara intensif supaya anak tersebut bisa memahami dan bisa mengenali bahwa dia mempunyai potensi tanpa dia sadari sebelumnya. Selanjutnya, solusi atau strategi untuk mengatasi hambatan pengelolaan waktu. Ini dibagi menjadi 2 sesi. Untuk pendekatan tahapan bagi siswa yang masih malu, guru BK bisa menggunakan small group sharing sebelum presentasi kelas penuh. Ini kemarin Ulun minta semua nomor WA anak-anak BK. Kalau antisipasi cuaca, alhamdulillah cuacanya masih aman aja di saat Ulun implementasi. Kolaborasi nanti setelah Ulun berbagi ini, kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Bapak Ibu perlu Ulun sampaikan bahwa untuk pengimbasan mati itu ada 2 teknik. Teknik yang pertama untuk sesama guru BK adalah metode realita untuk kepada guru mata pelajaran. Jadi 3 restitusi atau perbedaannya di situ ada. Dengan refleksi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sudah berhasil memberi dampak positif meskipun masih ada tantangan teknik yang bisa diatasi dengan strategi kreatif dan kolaboratif. Rencana tindak lanjut untuk pembebasan KGP lainnya, berbagi praktik baik yang Ulun lakukan hari ini. Terus IHT untuk guru BK, insya Allah dalam minggu ini kami akan melaksanakan MGBK di Kota Baru. Terus kolaborasi lintas Mapel. Nanti insya Allah Bapak Ibu yang implementasi lebih lanjut di kelas.
seluruh siswa, mengembangkan kegiatan One Student One Talent sebagai wadah pengembangan diri, kelola emosi, menjadwalkan sesi FOA terapi sebulan sekali untuk mengelola emosi siswa, menyediakan pojok ekspresi di kelas sebagai ruang mini untuk relaksasi dan ekspresi seni. Bagi ibu atau bapak wali kelas bisa diimplementasikan atau menyediakan pojok ekspresi di kelas masing-masing. Kalau bisa. Tapi alangkah baiknya kalau ada. Mungkin ini semacam pojok baca ya, semacam pojok baca. Evaluasi untuk guru, mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan, implementasi di setiap kelas, perbaikan metode dan media pembelajaran. Untuk pelibatan kepala sekolah, mendukung keberlanjutan program dengan memasukkan ke dalam atas atau program sekolah. Laporan ini membuat laporan tertulis untuk didokumentasikan sebagai praktik baik dan dapat diimbaskan ke sekolah lain. Bapak Ibu, meskipun bunyinya di sini adalah sebagai pengalaman praktik baik dari ulun, tapi saya minta atau meminta kepada Bapak Ibu bila apa yang belum paparkan, apa yang belum tampilkan bisa Bapak Ibu sampaikan, masukan, Ibu minta masukan atau arahan-arahan dari dia tentang laporan ini. Soalnya insya Allah laporan ini saya akan kumpul sama dengan Ibu Hikmah Wahida di LMS. Jadi sebelum ulun kumpul, sebelum ulun unggah di situ sama video nanti ya Bapak Ibu ya, ulun minta jika ada yang perlu perbaiki, soalnya ini adalah laporan saya ulun buat di PPT. Dengan RTL ini kegiatan jurus 1 dan 2 tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan, tetapi menjadi program berkelanjutan yang melibatkan guru, siswa dan sekolah secara menyeluruh. Kesimpulan dan rekomendasi, implementasi jurus 1 dengan media pohon potensi terbukti efektif membantu peserta didik mengenali kekuatan, bakat, dan keunggulan dirinya. Untuk jurus 2, melalui ekoaterapi memberikan ruang kreatif bagi siswa untuk mengekspresikan dan mengelola emosi secara sehat dengan pendekatan seni dan alam. Pendekatan angka ini membuat layanan lebih sistematis, bermakna dan mudah diikuti siswa. Di sini Bapak Ibu membuat layanan itu untuk khusus BK ya, jadi nanti kalau mata pelajaran membuat pembelajaran, guru BK memperoleh pengetahuan baru dan metode inovatif dalam layanan konseling yang menyenangkan serta dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Kegiatan ini berdampak pada dalam pembelajaran. Kegiatan ini berdampak positif pada budaya kelas, meningkatkan empati, rasa percaya diri, serta keterbukaan siswa dalam berbagi potensi dan emosi. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan sebelumnya bahwa di sini ada 7 jurus BK. Kalaupun Bapak Ibu ada yang ingin ada masukan atau arahan untuk ulun atau perbaikan, ulun kasih kesempatan dari apa yang ulun tadi paparkan. Terima kasih. Pak Ishak, kondisikan Pak. Pak Adir, ya silakan Pak.
sendiri yang mau dimasukkan sedikit. Kalau dilihat dari sininya belum memasukkan hubungannya. Nah, masih bisa masing-masing. Kalau dia hubungan, jadi dengan mengenali potensinya dia bisa lebih memahami emosinya. Gitu kan? Kalau ini masuk penjelasannya. Namanya itu bukan mungkin bisa dilihat kalau dia hubungan, jadi ada perbedaan antara ibu satu dan ibu dua ini. Itu tadi kayak mengenali potensinya, berarti dia lebih bisa mengelola emosinya. Kalau itu masuk penjelasan sampai ke mungkin itu. Terima kasih mengucapkan kepada Rahmat. Maksudnya Pak untuk jurus pertama dia harus mengenal potensi guru. Gitu Pak. Kalau dia menghubungkan lainnya, kalau dia ada hubungannya akan bisa menentukan. Maksudnya itu dari dia mengenali potensi dirinya bisa juga mengelola emosinya. Dengan dia mampu mengelola emosinya, dia bisa lebih meningkatkan potensi dirinya. Kan mungkin kalau ini masih satu-satu kan? Ya. Kalau ini masih penjelasan jurus satu, penjelasan jurus dua, gimana hubungannya? Makanya dia penjelasannya hubungan dengan jurus satu. Ya, satu dengan dua, jadi poin menolak untuk menggabungkan. ya, tidak. Langsung Kak. Langsung ke dosen. Seseorang bisa mengenali potensi sehingga sesuai dengan potensi misalnya. Yang mana ini Pak Ibu yang kita soalnya semua sudah dipenuhi oleh Bu Sapras. Oke ya Bu ya, tahu Bu. Oke. Banyak, tapi poin-poinnya sudah bisa mewakilkan apa yang ingin Ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, izin Bu ya. Tadi sebagian besar harus disampaikan oleh Bapak juga, dan yang lainnya ini cukup urut nggak sampai ke sini banget gitu. Saking telitinya kan sekilasnya dia menjelaskan walaupun sebanyak itu. Nah tadi kan terkait Porpo ini kan laporan dia yang dia masukkan ke Porponya. Nah berarti kan jadi masalah kalau masalah ini kan laporannya beda kan? Ya kayak gitu kan masalah. Cuman tadi sudah sampaikan juga masalah kesesuaian dan antara kayak contoh indikasi dampak terhadap pembelajaran atau pembelajaran itu kesesuaian yang di bawahnya. Contoh mungkin dicek lagi. Nah, tadi sudah juga. Kemudian menurut Anda mau nanya aja, menurut Kak Beri saran sudah bagus menurut. Nah terkait materi ada tadi serangkaian rumus tadi yang jadi menjadi salah satu pendekatan penyelesaian dua jurus tadi yang seperti yang tadi yang aktivitas kemudian aktivitas refleksi konsep dan terlalu banyak kemudian PowerPoint kita nggak bisa banyak membaca. Yang teks speed itu terlalu banyak sekali kalau dimasukkan ke PowerPoint. Jadi kita mungkin membaca sebanyak itu yang dia sampaikan. Boleh. Ini yang tidak atau ada bentuk bedanya? Oh,
yang dilaporkan, tapi ini kan cuma satu menyampaikan ke kita yang si pejabat ada masalah kalau korban. Ke bagian yang tadi ada khusus pendekatan apa tadi yang menjadi penyelesaian atau menjadi cara penyelesaian dua jurus tadi biasa. Di bawah ya. Ini dulu mau kasih nanya aja sih. Kita tadi ada menjelaskan terkait masalah ini menggunakan metode aktivitas, evaluasi, konsep dan aplikasi. Ini jadi salah satu pendekatan nanti ya, yang kalian diam-diam gunakan untuk menyediakan dua jurus tadi. Ada aktivitas, ada refleksi, konsep dan aplikasi. Itu yang menanyakan apakah metode AKA ini yang akan digunakan saat melakukan pembelajaran tadi dengan pemenuhan dua jurus dia tadi yang mengenali potensi dan mengolah emosi. Itu berarti itu. Lalu tanya apakah pakai ini saja, pakai ini saja ada yang konsep itu. Kalau yang pakai itu mungkin bisa dicek lagi kesesuaiannya ya. Kalau masalah hubungan tadi sudah jelaskan sudah dijelaskan orang. Perlu nanya aja dulu. Siapa tahu kami kan Pian tadi cuma ngambil dua, sementara Ulun tadi mendengar Pian menyampaikan terkait masalah perlunya kolaborasi dengan guru mahal. Sementara tadi di jurus 6 itu ada menjalin kolaborasi. Kan Pian ngambil dua. Tadi dengan metode yang aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Yang pakai itu dan pelaksanaan untuk memenuhi pakai. Kita melakukan aktivitas dulu. Setelah mereka melakukan aktivitas, untuk jurus 2 kita kembali ke kelas untuk menempelkan kertas yang sudah disediakan. Semacam refleksi ada KPD anak-anak. Baru kembali kita refleksikan. Setelah merefleksikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru, terus kita menyampaikan konsep. Pakai yang daun pohon tadi, yang ranting tadi. Kalau ranting, kalau gitu juga satu Pak, kenali potensi. Tetap pakai yang akar ini. Tetap melakukan. Ya. Yang pertama, ulun membagikan, ulun menyiapkan pokok potensi. Nah, selanjutnya ulun juga menyiapkan daun kertas terbentuk daun. Jadi ulun bagikan kepada anak-anak itu adalah aktivitas dalam metode apa tadi. Setelah mereka mengisi apa sih bakatnya, dia menulis di situ Pak, baru mereka tempelkan. Setelah tempel semua dari semua siswa yang ada, itu kemarin mengimplementasikan di kelas 10 ATP dengan gabungan siswa Pak, ada kelas 2 soalnya kemarin itu mengambil video juga harus 30 siswa. Jadi setelah mereka menempelkan dan suruh mereka apa sih kebiasaan, apa kemampuan yang menurut mereka, apa sih kemampuan diri ini. Setelah itu suruh menempelkan, baru menyampaikan konsepnya. Itu beda lagi materinya Pak, ada materinya dari konsep kenali potensi tadi. Ya. Ini kita melakukan SBK untuk sedikit ya. Ulun minta kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Ayo Ibu Gusti. Semuanya Bu. Bapak Ibu, waktu kami pelatihan atau BIMTEK, kami ada terbagi 9 kelas ya. Kebetulan ulun kelas 6